Rekaman video memperlihatkan episode pertempuran prajurit tempur Ukraina dari unit intelijen tim Gajah di wilayah Kursk dan Kharkov. Pasukan Ukraina kembali menyerang Kursk, wilayah Rusia bagian barat. Serangan Ukraina terjadi pada 5 Januari 2025 pagi hari. Pada serangan tersebut, Ukraina mengerahkan 2 tank, 12 kendaraan lapis baja, 1 kendaraan perusak, dan sejumlah pasukan lintas udara. Namun demikian, militer Ukraina menderita pukulan telak dalam perang melawan pasukan Rusia dalam 3 hari terakhir. Serangan ribuan tentara Ukraina terancam dikepung oleh pasukan Rusia di wilayah tersebut. Ukraina tetap mempertahankan wilayah yang dikuasainya di Kursk sebagai daya tawar terhadap Moskow dalam setiap perundingan damai. Kursk merupakan wilayah Rusia bagian barat yang diserbu dan dikuasai oleh Ukraina pada bulan Agustus 2024. Ini pertama kalinya setelah Perang Dunia II wilayah Rusia dikuasai oleh militer asing. Там саму? Да. Я скажи, его не Ласточка! Situasi genting bagi Ukraina muncul setelah Amerika Serikat menangguhkan bantuan intelijennya dengan Kiev, dan kemungkinan pasukan Ukraina terpaksa mundur kembali ke Ukraina untuk menghindari risiko ditangkap atau dibunuh oleh tentara Rusia yang mencoba mengepungnya. Amerika Serikat mengurangi bantuannya pada Ukraina setelah Donald Trump meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyetujui gencatan senjata dengan Rusia. Di sisi lain, pasukan Rusia terus maju di sepanjang garis depan di wilayah Ukraina, bahkan saat pasukan Ukraina melancarkan serangannya di Kursk dan melakukan perlawanan di wilayah lain. Blok militer Ukraina yang otoritatif Deep State menyatakan bahwa sekitar 3/4 pasukan Ukraina di wilayah Kursk kini hampir sepenuhnya dikepung oleh pasukan Rusia. Pasukan Rusia terus maju di wilayah Kurilovka dan di daerah perbatasan dengan wilayah Sumy untuk memotong jalur pasokan logistik pasukan Ukraina yang berada di wilayah Kursk. Masih di sumber yang sama, Deep State menyatakan pasukan Rusia memiliki keunggulan dalam drone FPV, di mana Rusia memanfaatkannya untuk pengintaian dan penyerangan pada posisi pasukan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu menunjuk delegasi tingkat tinggi termasuk menteri untuk bertemu dengan para negosiator Amerika Serikat di Arab Saudi pada Selasa 11 Maret nanti. Pertemuan itu adalah upaya untuk memperbaiki hubungan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump pada Jumat mengancam sanksi dan tarif baru terhadap Rusia atas pengeboman di Ukraina. Perang yang telah berlangsung selama 3 tahun kini berada pada titik kritis bagi Ukraina setelah Trump menangguhkan bantuan militer Amerika menyusul perselisihan antara Trump dan Zelensky di muka umum minggu lalu. Ukraina masih menguasai sekitar 400 km persegi wilayah Kursk, Rusia, setelah melancarkan serangan Agustus lalu pada tahun 2024. Zelensky melihat ini sebagai kemungkinan alat tawar-menawar dalam perundingan damai. Namun posisi pasukan Ukraina di Kursk kian memburuk dan terancam dalam beberapa minggu terakhir dengan pasukan Rusia yang terus merangsek maju. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada Sabtu bahwa mereka telah merebut kembali 3 desa lagi, Viktorovka, Nikolaivka, dan Staraya Sorochina. Rusia telah mengambil kembali sekitar 2/3 wilayah Kursk yang awalnya direbut oleh Ukraina. Прикрийте! Прикрий його, блядь!
Pejabat Ukraina pada Jumat 7 Maret menuduh Rusia meluncurkan lebih dari 200 serangan rudal dan pesawat nirawak drone semalam terhadap infrastruktur energi Ukraina di sebagian besar wilayah negara tersebut. Serangan udara itu mengenai sasaran di 5 wilayah sambil merusak bangunan tempat tinggal dan melukai penduduk. Namun Trump yang berbicara kepada wartawan pada Jumat di ruang oval mengatakan bahwa ia mempercayai perkataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa ia menginginkan perdamaian. Informasi yang beredar di media sosial Telegram yang dikirim oleh blogger Ukraina yang pro-Kremlin mengatakan pasukan Rusia berjalan sekitar 15 km di dalam pipa yang hingga baru-baru ini digunakan Moskow untuk mengirim gas ke Eropa. Pasukan khusus Rusia berjalan beberapa kilometer di dalam sebuah pipa gas untuk menyerang unit-unit pasukan Ukraina dari belakang di wilayah Kursk. Demikian yang dilaporkan oleh militer Ukraina dan blogger perang Rusia. Serangan tersebut terjadi ketika tentara Rusia bergerak untuk merebut kembali bagian-bagian provinsi di perbatasannya yang direbut oleh Ukraina dalam serangan yang mengejutkan sebelumnya. Ukraina melancarkan serangan lintas batas yang berani ke Kursk pada Agustus lalu, yang menandai serangan terbesar di wilayah Rusia sejak Perang Dunia II. Dalam beberapa hari, unit-unit Ukraina telah merebut wilayah seluas 1.000 km persegi, termasuk kota perbatasan Zuzha yang strategis, dan menangkap ratusan tawanan perang Rusia. Menurut Kiev, operasi ini untuk mendapatkan nilai tawar dalam pembicaraan perdamaian pada masa depan dan memaksa Rusia untuk mengalihkan pasukannya dari serangannya di Ukraina Timur. Namun beberapa bulan setelah serangan mendadak hebat Ukraina pada prajuritnya di Kursk mulai kewalahan akibat serangan gencar lebih dari 50.000 tentara Rusia, termasuk sebagian prajurit Korea Utara yang berkoalisi dengan Rusia. Puluhan ribu tentara Ukraina berisiko dikepung seperti yang ditunjukkan peta sumber terbuka medan perang. Menurut unggahan di Telegram yang dikirim oleh seorang blogger kelahiran Ukraina yang pro-Kremlin, mengatakan bahwa pasukan Rusia telah berjalan maju dalam lorong pipa untuk mengepung pasukan Ukraina. Sebagian pasukan Rusia telah menghabiskan beberapa hari di dalam pipa sebelum menyerang unit-unit Ukraina dari belakang di dekat kota Zuzha, klaim blogger Yuri Podolyaka. Kota Zuzha dihuni sekitar 5.000 penduduk sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Kota itu memiliki stasiun pemindahan dan pengukuran gas utama di sepanjang jalur pipa, yang dulunya merupakan outlet utama untuk ekspor gas alam Rusia melalui wilayah Ukraina. Blogger lain yang memiliki nama alias Two Mayors mengatakan pertempuran sengit sedang berlangsung untuk merebut kota Zuzha, dan bahwa pasukan Rusia berhasil memasuki kota itu melalui pipa gas. Saluran Telegram Rusia menunjukkan foto-foto yang mereka katakan sebagai operasi pasukan khusus, mengenakan masker gas dan bergerak di sepanjang apa yang tampak seperti bagian dalam pipa besar. Я, короче, нахуя передряжу по ходу трохи, блядь. Ну что, есть нюансы. Можно снег поделить. Оказаться на долгом не время, блядь. Ой. Выход. Сити?